Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini bergerak terasa cepat. Kerja yang tak pernah selesai, urusan yang menimbun, dan masa yang seolah-olah sentiasa mengejar kita. Seringkali kita beralasan, nanti dulu, tengah sibuk, atau kejap lagi, tengah tanggung. Tanpa sedar, kita meletakkan dunia di hadapan, sedangkan pencipta dunia sedang menanti kita di atas sejadah. Kita mengejar kejayaan yang sementara, sehingga terlupa pada punca segala kejayaan. Ingatlah, solat 5 waktu bukan sekadar kewajiban yang harus digalas. Ia adalah perhentian untuk jiwa yang lelah. Ia adalah kunci ketenangan di tengah-tengah kekalutan. Jangan tunggu waktu lapang untuk solat, tapi solatlah agar urusanmu menjadi lapang, kerana keberkatan waktu itu hadir saat kita meletakkan Allah di tempat yang pertama. Berhentilah seketika, sahutlah panggilannya, kerana setinggi manapun kita terbang, kita tetap hamba yang perlu bersujud kepadamu, Ya Rabbi. Menunggu buka, terdengar azan. Berlari anak sambil melalak. Solat itu amalan utama. Pertama dihisap di akhirat kelak. Mari kita dengarkan apa kata Syekh Fahmi At-Tamimi beserta Ustaz Fauzi Ahmad tentang utamakanlah solat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidzah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa tidak bosan-bosannya menyanjungkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana sampai saat sekarang ini Allah meringankan langkah kita untuk hadir ke majlis yang mulia ini, beristiqomah, berzikir bersama, dan niat dengan ikhlas menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita semua bisa melaksanakan solat dengan sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita bersama di sini kita pelajari bersama tentang betapa pentingnya melaksanakan solat, karena solat ibadah. Betul apa yang disampaikan guru, karena solat itu ibadah yang dihisap pertama kali. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, wa in taqasa min faridatihi syai'un qala Rabbu azza wa jal unduru hal li abdi min tatawu'in
fayukammalu minha faridatuhu thumma nisairu a'malihi ala dhalik. Ini Pak, ini saking pentingnya. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali dihisab nanti di hari kiamat min amalihi, dari amal hamba, salatuhu, yaitu salat Pak. Ya. Wa in saluhat, jika salatnya baik, faqad aflaha, sungguh beruntung, wa anjaha, dan sukses orang itu Pak. Jadi ini saking pentingnya salat ya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, dan jika salatnya itu jelek ya, banyak bolong-bolongnya, faqad khaba, maka telah gagal wa khasira, dan termasuk rugi orang itu Pak. Jadi penyesalan nanti Pak ya. Wa in taqasa min faridatihi syai'un, dan jika kurang ya, banyak bolong-bolongnya, maksudnya dari salat wajibnya sesuatu, maksudnya kurang pas ya, tidak sama dengan apa itu dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini qala rabbu, jadi Allah berfirman ya, Allah berfirman azza wajal, unduru, lihatlah hamba itu. Unduru, ini kata Allah Pak, sama malaikat, unduru hal li abdi min tatawwu'in, apakah untuk hambaku itu ada solat sunnah. Nah ini Pak ya, fayukammalu minha, maka sempurnakanlah minha, dari solat sunnah itu. Jadi penting Pak ya, di sini solat sunnah itu penting untuk nembel nanti solat wajib yang kurang Pak. Fayukammalu minha, maka sempurnakan solat wajibnya itu dengan solat sunnahnya ya. Kemudian begitu pula seluruh amalnya. Ini pentingnya solat sunnah Pak ya, jangan diabaikan sunnah, sebabnya untuk nembel yang kekurangan, yang ibadah-ibadah yang wajib ya, bukan solat saja. Jadi kekurangan yang kewajiban yang lain bisa ditembel dengan pekerjaan yang ibadah sunnah ya. Jadi solat ini menjadi tolak ukur Pak, menjadi tulu ukur ya dari ibadah yang lain ya. Ini sangat penting sekali. Kita dari kecil melaksanakan sholat. Coba mari kita muhasabah ya. Coba, tahukah kita apa yang dibaca setelah antara sujud dua? Coba, apa yang kita baca? Ini sangat penting. Padahal kita melaksanakan sholat dari kecil. Tahukah kita yang dibaca di antara sujud dua? Apa kira-kira yang kita baca? Allahumma gfirli warhamni wajburni. Apakah artinya wajburni itu? Kita kadang-kadang tidak paham Pak ya. Padahal itu yang menentukan untuk kehusuan kita. Jadi wajburni itu Pak, kenapa sholat itu dinamain tanha anil fahsya wal munkar? Kenapa? Karena di antara sujud dua ini ada doa Pak ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ini artinya, ya Allah, wajburni. Wajburni ini Pak, Allah memperbaiki Pak. Ya Allah, perbaiki kami ya Allah dari kerusakan, dari luka hati. Tutupilah dari aib kami, perbaiki kami dari kekurangan, perbaiki kami lengkap Pak ya, dari kelemahan
ketidaktegasan. Wajburni, artinya wajburni ini kalau luka kan diperban, ini jebur namanya, jabar ya, wajbur. Nah ini seperti itu Pak. Mari kita tadabburi bagaimana supaya kita sholat khusyuk, diantaranya harus paham apa yang kita baca ya, harus paham. Seperti itu makninanya, itu menjadi syarat rukun ya, itu hati-hati. Sebabnya apa yang dinamakan tumak nina dalam sholat? Yang dinamakan tumak ninah di dalam sholat itu diam setelah bergerak Pak. Seperti itidal, ruku, bangun, itidal, diam. Jangan seperti ketokan kantor pos, tak-tok, tidak ada tumak ninanya. Ya, ini perlu diperhatikan. Sebabnya ini sangat penting Pak. Sebabnya apa? Menentukan yang dihisab pertama itu sholat. Ya, ini kadang-kadang kita diabaikan, dipalingkan oleh setan. Sebabnya apa? Setelah Allahu Akbar, barang yang lupa ingat Pak. Coba, ya, barang yang lupa, oh iya, ada di bawah itu, ada di bawah bantal, ada semua. Jadi di sini yang dimaksud kecuali orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk ini yang sangat penting di sini supaya kita belajar apa yang dibaca di antara sujud dua, bagaimana. Yang lain itu Subhan Rabbiyal A'la, itu cuma memuji Allah, tetapi di antara sujud dua ini perlu kita pahami bersama ya. Perlu kita buka ulang, maksudnya pelajari dengan maknanya. Sebenarnya sekarang cari di buku-buku atau di Google semua cara maknanya, nyari antara doa antara sujud dua ini gampang. Ya, ini perlu dihafali dengan maknanya ya. Biar kita menambah kekhusyukan kita dalam sholat. Dan juga betapa pentingnya sholat. Mari kita belajar bersama tadabburi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Kita tadabburi lewat tafsir Ibnu Katsir ya. Mari kita bersama. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amal berat. Salat ini berat Pak. Siapa yang mengatakan? Allah. Kecuali bagi orang yang khusyuk ya, kecuali orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah ya. Orang khusyuk ini akan yang bertemu dengan Allah Pak ya. Jadi lewat sholat, lewat panggilan Allah ini, kalau orang yang khusyuk tidak berat Pak. Sebabnya apa? Akan mau ketemu dengan kekasih. Sama dengan kita ya, tidak akan berat. Tetapi bagi orang yang kurang paham, males luar biasa Pak ya. Sebabnya yang bilang di sini Allah, di sini lakabiratun, berat sekali, illa alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan hamba-hambanya agar mereka dapat meraih kebaikan dunia dan akhirat. Yang mereka dambakan yaitu menjadikan sabar dan sholat sebagai sarananya. Nah ini Pak. Jadi sabar dengan sholat ini sebagai sarana ya. Demikian yang dikatakan oleh Muqatil ya, Ibnu Hayyan dalam tafsir ayat ini, yaitu minta
tolong kalian untuk memperoleh kebaikan akhirat dengan cara menjadikan sabar dalam mengerjakan amal-amal fardu dan sholat sebagai sarananya. Pengertian sabar menurut sesuatu pendapat yang dimaksud adalah puasa, ya. Jadi menurut apa yang dinaskan oleh Mujahid, Al-Qurtubi dan lain-lainnya mengatakan karena itulah maka bulan Ramadan dinamakan bulan sabar seperti yang disebutkan oleh salah satu hadis. Qala Sufyan Ats-Tsauri an Abi Ishaq an Jurai ibn Kulayb an rajulin min Bani Salim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asqala as-saumu nisfus sabr, ya. As-saumu nisfus sabr. Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Ishaq dari Jariyu Ibnu Kulayb dari seseorang lelaki Bani Tamim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, puasa adalah separuh kesabaran. Puasa itu separuh dari kesabaran. Sebabnya kalau perut kenyang, Pak, nafsu amarah, Pak. Ya, makanya kalau orang kepingin sabar itu harus puasa memang. Makanya disunnahkan puasa Daud, puasa Senin Kemis. Itu disunnahkan sebabnya memang pengaruhnya banyak, Pak. Untuk sabar menekan hawa nafsu kita. Jadi menurut pendapat lain yang dimaksud dengan sabar ialah menahan diri terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu dalam ayat ini dibarengi dengan menunaikan amal-amal ibadah, dan amal ibadah yang paling tinggi ialah sholat. Ini, Pak. Makanya guru kita tidak salah menekankan kepada kita, ya. Sholat, ibadah yang paling tinggi, sholat. Yang dihisab pertama kali, sholat. Makanya kalau sholatnya bagus, lancar, Pak, urusannya lancar. Jadi Ibnu Khatim meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ubay, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Hamzah Ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Ishaq Ibnu Sulaiman dari Abu Sinan, dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa sabar itu ada dua macam, yaitu sabar di saat musibah. Hal ini baik, dan yang lebih baik daripada itu ialah sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini, Pak. Jadi jelas, ya. Jadi yang lebih tinggi itu sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maksud di sini bisa menahan hawa nafsu, Pak. Nah, ini yang sangat penting. Jadi tidak ngeslong, ya. Marah sedikit langsung. Nah, ini loh. Jadi ditahan, Pak, ya. Jadi hal semisal diriwayatkan dari Hasan Al-Basri dengan mengatakan Umar radhiyallahu an, Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Malik Ibnu Dinar, dari Sa'id Ibnu Jubair yang mengatakan sabar itu merupakan pengakuan seseorang hamba kepada Allah bahwa musibah yang menimpanya itu dari Allah, dengan mengharapkan ridho Allah dan pahala yang ada di sisi Allah. Ada kalanya seseorang mengeluh padahal dia tetap tegar dan tak terlihat darinya kecuali hanya sabar belaka. Abu Aliyah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian, ya. Jadi yang dimaksud dengan sabar ialah dalam melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Dan ketahuilah bahwa salat
bahwa sholat itu merupakan amal taat kepada Allah. Mengenai firman-Nya wasolati wassalah ya as-shalah, karena sesungguhnya sholat merupakan penolong yang paling besar untuk memperteguh diri dalam melakukan suatu perkara, seperti yang diungkapkan oleh ayat lain, yaitu firman Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah lewat sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Kiranya cukup, mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita belajar bersama memperbaiki sholat kita, tentang tumak ninanya, tentang doa-doa yang diantara sujud dua, itu mendukung untuk kehusukan kita melaksanakan sholat. Ya, coba lihat nanti, cari di buku-buku doa diantara sujud dua, perhatikan ya. Menarik guru kita untuk menjelaskan tentang pentingnya sholat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari kami ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas berkaitan dengan sholat, bagus dipahami bahwa amal yang paling mulia adalah melaksanakan sholat. Itu kalau ditinggalkan maka amalnya yang lain tidak dihitung, nggak dilihat kata Allah. Sholatnya perbaiki mulai dari berwudu itu loh. Kadang berwudunya saya mesti mendengar mubazir, memang ada sholat yang ya, wudunya itu airnya kecil ya, sebentar mubazir ya, sebentar. Itu yang terpenting. Mudah Allah juga berkah kebaikan rahmat dari kita semua. Amin. Mudahkan kita, mudahkan urusan kita. Amin. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat